Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin dari BKIA. Nah, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis film bertema intoleransi beragama dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama. Nah, analisis ini mencangkup ringkasan film, bentuk-bentuk intoleransi yang ditampilkan, dan analisis teoritis menggunakan konsep sosiologi agama, keterkaitannya dengan realitas konflik agama di Indonesia, serta urgensi moderasi beragama sebagai solusi. Nah, film ini menceritakan tentang yang menggambarkan kehidupan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Nah, alur utama film ini berfokus pada konflik yang muncul akibat perbedaan keyakinan, klaim kebenaran sepihak, dan dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas. Nah, adapun tokoh-tokoh penting dalam film antara lain. Nah, yang pertama, tokoh A sebagai representasi kelompok mayoritas yang memiliki pengaruh sosial dan keagamaan. Nah, yang kedua, tokoh B sebagai bagian dari kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi. Nah, yang ketiga, tokoh pendukung, di mana yang memperlihatkan bagaimana masyarakat ikut terlibat atau justru diam terhadap praktik intoleransi. Nah, selanjutnya adapun beberapa adegan kunci yang relevan dengan intoleransi. Nah, antara lain, yang pertama, agenda penolakan hak beribadah kelompok tertentu. Nah, yang kedua, agenda ujaran kebencian berbasis agama. Yang ketiga, agenda kekerasan simbolik maupun fisik yang dilegitimasi atas nama agama. Nah, film ini menunjukkan bahwa konflik agama tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangunkan oleh struktur sosial, relasi kuasa, dan interpretasi keagamaan yang eksklusif. Nah, adapun yang poin ketiga, identifikasi bentuk-bentuk intoleransi. Nah, di mana dalam film ini terdapat beberapa bentuk intoleransi beragama, antara lain, yang pertama itu diskriminasi. Kelompok minoritas diperlakukan tidak setara baik dalam akses sosial, hak beribadah, maupun pengakuan identitas keagamaan. Nah, yang kedua itu kekerasan simbolik dan fisik. Kekerasan simbolik terlihat melalui ujaran kebencian dan stigma negatif, sedangkan kekerasan fisik muncul dalam bentuk intimidasi dan pengusiran. Nah, yang ketiga, eksklusif sosial dan dominasi mayoritas. Kelompok mayoritas menggunakan kekuatan sosial dan legitimasi agama untuk menyingkirkan kelompok lain, sehingga menciptakan ketimpangan dan konflik. Nah, pada adegan-adegan tersebut menunjukkan bahwa intoleransi tidak hanya bersifat individual tetapi terstruktur secara sosial. Nah, yang keempat, analisis teoritis sosiologi agama. Nah, terbagi lagi menjadi beberapa poin. Poin A, teori konflik atau Karl Marx. Nah, menurut teori konflik, agama dapat digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dalam film ini, ajaran agama dimanfaatkan untuk membenarkan dominasi kelompok mayoritas dan menekan kelompok minoritas. Konflik agama yang terjadi sejatinya adalah konflik kepentingan dan kekuasaan. Poin B, otoritas keagamaan dan relasi kuasa. Nah, tokoh agama atau elit sosial dalam film memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Ketika otoritas keagamaan bersikap eksklusif,
maka agama berubah dari sumber moral menjadi alat kontrol sosial. Nah, poin C, konsep sakral dan profan. Emily Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa agama membagi realitas menjadi sakral dan profan. Dalam film ini, simbol dan identitas kelompok sendiri dianggap sakral, sementara kelompok lain diposisikan sebagai profan atau ancaman, sehingga bisa atau dapat memicu konflik. Nah, yang kelima, keterkaitan dengan realitas konflik agama di Indonesia, di mana fenomena dalam film ini memiliki kemiripan dengan konflik agama di Indonesia, seperti konflik Tolikara, kasus Ahmadiyah, konflik Syah Sampang, penolakan rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Konflik tersebut menunjukkan bahwa intoleransi sering dipicu oleh klaim kebenaran tunggal, moderasi agama, dan lemahnya moderasi beragama. 6. Urgensi moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi sangat penting dalam konteks film ini karena moderasi beragama mendorong toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Juga menguatkan komitmen kebangsaan di tengah keberagamaan. Bersikap akomodatif dan dialogis. Nilai-nilai moderasi yang dapat mencegah konflik antara lain toleransi, anti kekerasan, dan sikap adil terhadap semua kelompok. Nah, bagi mahasiswa dan masyarakat, film ini menjadi refleksi penting agar tidak mudah terprovokasi dan mampu bersikap kritis terhadap narasi keagamaan yang eksklusif. Nah, adapun kesimpulan yang saya sempat sampaikan, yaitu sebagai kesimpulan saya, film ini menunjukkan bahwa intoleransi beragama merupakan masalah sosial yang kompleks. Mengapa demikian? Karena melibatkan relasi kuasa, identitas kelompok, dan interpretasi agama. Nah, melalui pendekatan sosiologi agama, kita dapat memahami bahwa konflik agama bukan semata-mata soal iman, tetapi juga struktur sosial. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, moderasi beragama menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan dan keadilan sosial di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.